Ada beberapa anak panjis. Jadi beberapa anak panjis itu anak bikin menjadi pancingan, jadi umpan. Oke, paham. Untuk supaya mereka itu nggak malu. Jadi ada anak-anak panjis dengan style anak muda ya. Dress anak-anak muda. Nah setelah itu ada yang tanya, Habib, kita ini bertamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Habib Ali. Ahlan wa sahlan bikum Sidi. Kif halukum? Alhamdulillah bil khair wal afiyah. Akhirnya datang lagi ya. Alhamdulillah. Ini podcast yang kedua kali, tapi yang pertama kita tidak bisa tayangkan karena ada something Bib ya. Something. Dan ini alhamdulillah kita podcast dua kali dengan tema yang berbeda insyaallah dan banyak manfaatnya. Amin. Yang bisa kita ambil dari beliau. Habib Ali, Anda lihat antum ini banyak followers pengikutnya antum ini dari golongan milenial. Sekarang ini milenial ini butuh untuk kita rangkul sebagai antum kadai ya, nih seperti sosok dai perlu untuk merangkul milenial dan kadang-kadang ada letak kesusahannya. Milenial ini kadang diajak itu sulit, mereka malah asik untuk main, asik untuk mungkin kenakalan seperti itu dunia mereka lah ya. Iya, dunianya mereka. Tapi antum ini bisa masya Allah lah, dari satu Indonesia, dari timur sampai barat, siapa tidak kenal beliau. Masya Allah, banyak yang nggak kenal. Silakan Habib. Ya Habib, kalau kita bicara tentang masalah milenial, anak-anak muda zaman sekarang, sebetulnya bukan mereka itu tidak tertarik dengan agama. Oke. Ya, tapi mereka itu mencari celah bagaimana masuk untuk mendekat kepada para ulama atau ustadz atau dai. Berarti mereka ingin. Mereka punya keinginan. Cuman mereka cari celah. Artinya begini, anak pernah satu waktu, anak bikin satu kegiatan meet and greet. Ya, meet and greet itu sudah terjadi di beberapa titik, di Jakarta beberapa kali, di Sumedang, kemudian di Kalimantan Selatan, kemudian ada di beberapa kota. Nah, buat di kafe. Di kafe. Jadi meet and greet itu anak buat di kafe, kemudian kita di situ berbincang-bincang santai. Setelah itu kita di situ bikin sesi tanya jawab. Ada baca maulid atau qasidah? Lah, kita duduk, kita ngopi bareng, kita kenalan bareng-bareng, silaturahmi. Pakaian bebas itu? Pakaian bebas. Oke. Pakaian bebas, style bebas dengan style yang senyaman mereka. Kemudian akhirnya kita berbincang-bincang dengan sesi tanya jawab yang pertanyaannya itu random. Artinya ngacak. Dia mau tanya apa saja silahkan. Random ya? Random. Kemudian selesailah acara itu. Ada beberapa anak muda datang. Beb, salah satu pertanyaannya apa, Beb? Macam-macam. Ada pertanyaannya, contoh kan yang datang nggak semuanya anak majelis. Ada beberapa anak panjis. Jadi beberapa anak panjis itu anak bikin menjadi pancingan, jadi umpan. Oke, paham. Supaya mereka itu nggak malu. Jadi ada anak-anak majelis dengan style dress anak muda ya. Dress-nya anak muda. Nah setelah itu ada yang tanya, Habib, kita ini bertato, gimana sholatnya, bagaimana wudhunya, apakah sadar dan sebagainya. Nah itu kita jelaskan berbagai macam dengan penjelasan yang sekiranya sampai ke mereka. Jadi kita nggak bisa ketika kita berhadapan dengan anak-anak muda yang semacam itu, anak yang tidak punya basic pesantren atau majelis sekalipun dan sedikit pun, kemudian kita kasih dalil ini, itu terlalu berat buat mereka. Jadi kita kasih dengan hal-hal yang ya sederhana, tapi setidaknya mereka bisa pahami. Walhasil al-muhim, selesai daripada itu semua, mereka bilang, Beb, ini yang kami tunggu. Kata mereka ya, acara yang seperti ini yang kami tunggu. Kami kalau pengen masuk masjid dan musola serta majelis taklim, kami malu, kami sadar diri. Jadi mereka itu agak minder dengan majelis masuk dan sebagainya. Jadi mindernya begini, pakaian kami begini. Oke, pakaian kami sudah, kami bisa ngikutin pakaian mereka. Kami pakai baju koko, kami pakai kopiah, kami pakai sarung, atau kami pakai celana panjang, kami masuk. Tetapi kami jadi pusat perhatian ketika kami full tato. Tatonya sampai ke muka. Full. Jadi ini manusia full color nih. Tapi bukan manusia silver ya. Bukan Silverman ya. Walhasil mereka bilang, kami pengen masuk ke majelis tuh malu. Kami minder.
Sehingga dengan acara yang semacam ini membantu kami punya yang namanya satu sarana untuk kami bisa dekat dengan ustadz, dan kami dengan apa ya, dengan acara begini nih jatuhnya nggak formal, jadi santai, sehingga dengan hal itu dia Casual, bisa ya, dan mereka bisa menanyakan hal-hal yang mereka sudah pendam lama. Nah, itu pengalaman yang Anda dapati. Apakah pertanyaan itu gini Bebe, apakah pertanyaan itu cenderung Fadhi, tahu Fadhi kan? Araf tuh. Apa pertanyaan itu cenderung Fadhi, atau pernyataan itu berat, atau pertanyaan itu mungkin yang antum pikir ini pertanyaan kayak masalah sholat, masalah ini yang memang heres mereka itu pengen memang betul-betul pengen tahu gitu loh. Pertanyaannya itu sebagian ada yang lucu ya, karena keawaman mereka. Sebagian lagi kita bilang Fadhi ya untuk ranah kita ya. Fadhi, ini pertanyaan nggak perlu ditanyakan karena udah tahu jawabannya. Tapi karena tingkat keawaman mereka yang udah terlalu awam saking jauhnya, sehingga dengan hal itu tuh mereka nggak dapat jawaban. Mereka mau tanya malu, tidak ada jawaban, dan mereka tidak tahu akan hal itu, sehingga ya mau tidak mau mereka tanyakan. Padahal kalau untuk ranah kita ya terlalu Fadhi ya Mas. Anda pernah ditanya, Habib, pintu neraka itu digeser apa didorong? Nah, Anda ngomong, kalau pintu ente itu kayu mungkin didorong, tapi kalau pintu ente kaca mungkin digeser. Seperti itu ya? itu pertanyaan lucu. Pertanyaan seperti itu ya? Pertanyaan lucu. Contoh pertanyaan lucu. Habib, hukumnya ngegonceng pacar sendiri bagaimana? Ngegonceng Atau ngegonceng pacar orang bagaimana? Udah. Ada lagi pertanyaan lucu, Beb. Apa itu? Di surga ini boleh kan? Semua boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau pengen istrinya orang boleh nggak? Di dalam surga? Berat nih pertanyaan ini. Saya nggak bisa jawab. Di mutolaah. Ana nggak bisa jawab. Di mutolaah di kitab mungkin nggak ada, Beb. Kayaknya ini pertanyaan ini bahasanya ini keluar sekitar berapa rasul. Ini udah 2000 saat. Udah deket-deket kiamat ini pertanyaan timbul ini. Ini bahasanya. Saya pikir ente seneng sama istrinya orang siapa bilang gitu. Jadi kalau pertanyaan ini Dajjal denger ketawa kali. Dajjal denger pun ketawa ya. Walhasil. Terus pertanyaan berbobotnya, Beb. Pertanyaan berbobotnya seperti mereka tuh artinya begini. Yang buat kita agak tersentuh. Ada satu pertanyaan anak muda full tato. Mereka bilang, Beb, kira-kira kami masih diaku nggak umatnya Nabi? Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira dengan tampilan kami yang seperti ini, dengan dosa kami yang sudah banyak, Nabi masih mau ngakuin kita nggak? Kemudian dia terusin, kalau Nabi nggak ngakuin kita, bagaimana cara kita, usaha kita untuk bisa mendapat pengakuan Nabi? Apa yang kami harus lakukan? Kalau itu pertanyaan keluar dari itu dari hati itu? Iya, dari hati. Kalau pertanyaan itu keluar dari seorang muta'alim, artinya seorang santri, hal yang mampu masuk akal. Artinya mereka pasti punya keinginan kuat untuk bisa diaku oleh Nabi dan sebagainya, karena mereka banyak mendengar kisah Nabi dan sebagainya, punya yang namanya tuh apa ya? Ghirah dan juga himmah, semangat untuk bisa mendapat pengakuan. Tapi ini timbul dari mereka. Ana ingat, Ana pernah baca di satu kitabnya Habib Umar, kalau nggak salah. Jadi semua manusia, makhluk manusia ya khususnya, mau itu orang muslim ataupun orang kafir, dia itu dalam hati kecilnya qabil lil khairat, mau menerima kebaikan. Seperti dalam hadis, yuladul insan ala fitrah ya. Benar. Nah, yuladul insan. Ya, maknanya seperti itu. Nah, kullu maulidin ala fitrah. Kullu maulidin yuladu ala fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan fitrah. Fitrahnya manusia mencintai kebaikan. Nah, Ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada kebaikan illa muaranya, sumbernya semua dari Nabi Muhammad. Kita bawa Nabi Muhammad qabil. kullu
kullu hatta kafir. hatal kafir. Ajib lah. Jadi kita jangan minder. Ada kafir, ada bejat, ada ya bugot Islam, nggak senang sama Islam, nggak senang sama kiai, nggak senang sama ulama, nggak senang. Jangan khawatir. Hati kecilnya dia punya yuridul khair. Nah, Dari celah itu kita para dai akhirnya nggak kecil hati, nggak putus asa. nggak putus asa. Nah, so. Betul. Anda lihat jamaah tabligh itu, ikhwan minat tabligh, mereka dakwah ke sana kemari, face to face, door to door seperti itu. Anda pikir ya mungkin dia inget itu ya dalam hatinya, kalau nggak ada itu ditanam mungkin ya minder, ya takut, takut nggak diterima, takut nas nggak nerima gitu loh. Nah, jadi begini Habib, sebejat-bejatnya manusia di dalam hatinya pasti ada kebaikan. Ada. Sebejat-bejatnya manusia di dalam hatinya pasti ada kebaikan. Makanya kita nggak boleh dan hukumnya haram membenci manusia itu Justifikasi. Nah, memvonis dan membenci manusia itu hukum haram, kan begitu. Tetapi yang boleh dibenci sifat munkarnya, sifat buruknya. At-tafiq. Nah, al-muhim kenapa bisa demikian? Kalau sifat itu yang buruk, itu tetap buruk, itu sifat. Tapi kalau manusianya, satu waktu dia bisa berubah sifat menjadi baik. Gak selamanya buruk. Tapi kalau membencinya manusianya, walaupun dia berbuat baik, tetap aja. Nah, kalau misalnya kita benci kepada itu manusia, kita membenci dari sosoknya, mau manusia itu jahat atau baik, tetap akan menjadi benci. Jadi pasti kebawa benci. Ini pertama, ini rampok. Kita benci dengan manusianya, bukan daripada rampoknya, daripada kegiatannya, daripada kerjaannya. Tapi satu waktu ketika Allah kasih itu hidayah kepada dia dan dia akhirnya jadi ustadz, kita tetap benci. Karena apa? Kita benci kepada orangnya. Melihat mukanya udah enak, bahasa begitu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilah wa ainus suhud tubdil masawi. Salam. Orang kalau ngelihat ainur ridho, kejelekannya jadi bagus. Kalau orang udah bohong, udah nggak suka, semua yang bagus jadi jelek. tubdil masawi. Kejelekannya tampak semua. Iya. Walaupun macam-macam. Terus apa ya? Tadinya ngomong sampai mana kita? Anak muda. Itu tema awal. Apa tadi? Jadi mereka tanya pertanyaan mereka. Iya, pertanyaan mereka. Ada pertanyaan yang tadi Anda sebutkan, mereka masih. Terus iya, satu lagi pertanyaan yang gini, Beb. An-nas bihajah ila syariah ada kan muhim ya. Syariat ini ilmu syariat muhim, seperti ilmu fikih. Ya, syariat itu penting. Shalah, zakah, som, wa ghairi dzalik dan yang lainnya. Itu apakah mereka tanyakan juga? Ya, mereka tanya. Mereka pertanyakan wudu, mereka pertanyakan sholat. Apa yang mereka tanyakan? Mereka tanyakan wudu. Kebanyakan kan daripada mereka itu mereka nggak tahu mana yang sunnah, mana yang wajib. Naam. Nah, itu umum. Awam itu banyak yang sangat banyak. Nah. Dan bahkan bab afdoliyah, bab sunnah. Contohnya gini nih. Kalau nyembelih kambing, kan yang wajib harus sanaten kan. Minal ma'asisnain sanaten. Tapi kalau yang laki itu afdoliyah kan. Pilih yang laki afdoliyah. Tapi yang muntasyir, yang ada di kalangan umum, masyarakat, harus laki. Nah, kalau perempuan nggak bisa. Nggak boleh. Nah itu ada juga pertanyaan seperti itu. Anak sampai pas korban, anak sengaja perempuan. Nah, dia tarbiyah. Tarbiyah, wah murah juga. Murah juga. Lebih murah perempuan. Nah, rakhas ya. Rakhas. Lah itu penting itu. Iya. Mereka jadi artinya pertanyaan umum kita sudah bisa meraba untuk para dai. Mereka pasti sering dipertanyakan hal itu. Contoh kayak mana wajib mana sunnah dalam berwudu, kuping apakah wajib? Mereka tahunya itu kuping wajib dan sebagainya. Nah, kita beritahu. Jadi yang kita tekankan kepada mereka itu bukan mana sunnah mana wajib saja, tetapi yang kita beritahu kepada mereka bagaimana caranya anggota badan yang wajib, bagaimana caranya itu sah di dalam wudunya. Kadang-kadang kan orang kan basuh tangan, hanya sekedar basuh tangan saja, mereka nggak tahu hadnya, batasannya dia nggak tahu. Muka hanya sebatas membasuh saja, tapi mereka nggak tahu batasannya. Itu banyak dipertanyakan sama mereka. Itu banyak dipertanyakan. Cuman sekarang ini orang-orang ini banyakan dikasih afdoliyah. Sampai lupa dengan wajibnya. Lah kadang itu. Anak pribadi kadang ceramahan Habib. Bab sholat. Ceramahan bab zakat.
maksudnya bukan zakat fardhoil zakat, fardhoil sholat. Ya ini kamal Ibadah fikih. zakat. Kamal fikih ya ini. Cuman kita kemasnya yang betul-betul ringan dan enggak ribet. Karena memang malal, bosen. Iya. Kalau kita bahas Nah. itu bosen banget, orang Jelas, boring jelas, banget. jelas. Tapi saking sudah jarangnya orang membahas dalam masalah ini, yaitu kadang ceramah seperti itu atau kadang buat pertanyaan ya masuk di Instagram, anak kadang seperti itu. Karena yaitu lupa orang dikasih. Memang sholat ala Nabi afdal. Aham syai' fi hadzal zaman adalah sholat ala Nabi. Lakin kadang-kadang sholatnya dia nggak tahu dari mana yang sah, mana yang Tidak sah, mana nggak yang sah, batalkan. mana najis, mana bukan. Dan ini nggak mereka dengarkan kecuali orang mau mondok kan, Beb. Nah, Kalau mondok baru ada itu, Beb, pelajaran. Tapi Iya. kalau di majelis kan jarang, Beb. nah. Dan majelis yang membahas masalah fikih itu rata-rata jamaahnya Nggak laku. nggak laku. Tapi ya itu tadi. Ini menurut Ana ini Beb, PR ini, Beb. Iya. Nah, makanya anak sendiri kalau di dalam majlis anak tetap fikihnya itu ada. Awal tertib kamal tilmahat ya. Kita buka fikih dari Risalatul Jami, dari ini dari itu. Dan ada hal menarik. Ada satu murid anak, murid majlis taklim, ditanya, Habib Ali itu kalau ngajar di masjid-masjid itu buka kitab apa? Kadang Risalatul Jami, ada yang Safinah, kitab-kitab khafif, kitab-kitab ringan. Basit, ah. Walhasil ada beberapa haula, ya artinya pendakwah, wallahu alam. Dia bilang, oh bisa aja cuma kitab tipis. Kalau saya ngajarnya tafsir, saya ngajarnya kitab-kitab tawalat, kitab-kitab panjang dan sebagainya. Ana bilang sama itu orang nyampaikan ke Ana, nggak masalah, yang penting manfaat. Ala kulihal, yang penting manfaat. Itu mau baca kitab apa, yang penting manfaat, yang penting itu sesuai syar'i, kelas, mafisya. Nggak perlu dibanding-bandingkan. Tapi pertanyaannya, kalau boleh tanya, kira-kira jamaah-jamaah mereka yang dengar itu kitab mutawalat sedang dijelaskan, dipaparkan oleh dia, paham nggak? Ente bahas tafsir, tapi lihat sholatnya berantakan. Sama. Ente bahas masalah daripada syarah Bulughul Maram, kata. Tapi lihat masalah ubudiyah yang khafifnya gimana? Masalah asasnya, dasarnya tuh mereka dalam ibadah yaumiyah hari-hari, kira-kira gimana? Betul. Itu kan perlu diperbaiki. Sangat. Jadi bahasanya kita di sini ada hal yang muhim di dalam kehidupan manusia, yaitu apa? Kita bahas masalah ubudiyah yaumiyah, ibadah mereka hari-hari mereka. Babul gusul, babul wudu, babul sholat, babul som. Nah itu kan bahasanya ini ibadah-ibadah yaumiyah wasanawiyah. Artinya itu hal yang sangat penting juga, kita harus tahu mana yang membatalkan sholat, mana yang kesempurnaan sholat seperti apa, mana yang batalin wudu dan lain sebagainya. Itu penting untuk dijabarkan. Betul. Nah sekarang mereka bahas masalah kitab yang panjang, yang ini, yang itu. Tafsir. Tapi kalau misalnya dia sholatnya nggak ngerti, wudunya berantakan, Tafsir. Betul. kan itu yang disayangkan. Wa hatta Habib Salim Syatiri, Habib Umar bin Hafid, Habib Zain bin Sumit, semua taklim dari Risalatul Jami. Bitartib. Semua tertib, semua belajar dari awal. Nah, jadi pesannya begini Beb, untuk para asatid, para dai atau para santri yang sudah lulus atau yang belum lulus, yang mereka mau terjun ke masyarakat, jangan pernah malu buka kitab dari yang kecil. Jangan pernah malu, biar orang-orang besar di sana atau orang-orang yang mereka itu dai-dai luar di sana mengecilkan kita, nggak ada masalah. Yang penting kita di sini terjun ke masyarakat, manfaat. Itu yang paling penting. Jadi poinnya di situ. Jadi nggak usah kita adu gengsi. Kita besar-besaran. Harus besar-besaran kitab. Itu nggak perlu. Yang penting manfaat. Yang penting manfaat, kelas. Betul. Jadi jangan sampai bahasanya kita di sini hitungannya bisa dibilang manfaat. Iya. Sekarang dikasih kitab yang besar, tapi kalau yang dengarkan mustabiknya nggak paham, yang yanfa buat dirinya, iya. kelihatan Vian gitu. Nah itu manfaat itu artinya dunia. Iya. Ya adil asma fakat. Tapi kan kesian, ini masyarakat datang ke majlis kita pengen bawa manfaat. Betul. Kan begitu, pengen bawa manfaat, pengen bawa fawaid. Apa yang kita bisa kerjain di rumah. Dan juga yang perlu dipahami juga kepada segenap anak-anak muda yang baru pengen terjun ke masyarakat, usahakan gunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi lihat kondisi dan situasi. Antum mana lihat bahasanya antum masih Beb. Rata-rata ya
ikhwan, dai Jakarta, masya Allah, bahasanya itu ajib, renyah dan masuk ke kalangan sampai seluruh Indonesia. Tapi kadang dai yang luar Jawa ya, yang daerah itu kan hanya terbatas, Beb. Ila mungkin ana lihat yang dikonsumsi seluruh Indonesia ya, tapi masih pakai bahasa Jawa. Siapa menurut antum? Yang masih pakai bahasa Jawa. Dalam berdakwah. Darus ya. Bayannya. Ya, Taufik. Tapi Taufik bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Abu Bakar bin Hasan. Intelek, Habib Bakar intelek. Tapi Jawanya itu enggak, beliau banyak ke bahasa Indonesianya. Tapi kalau mereka Habib Hasan Abu Bakar ini dia pakai bahasa Indonesia ketika dia punya ceramah itu menjadi konsumsi publik secara nasional ya. Tapi kalau misalnya di majlis-majlisnya beliau itu bahasa Jawa. Tapi kalau misalnya yang masih pakai bahasa Jawa, wallahu a'lam. Kalau Yukum mungkin Gus Baha sendiri pakai bahasa Indonesia. Ya, bahasa Jawanya masih dipakai lah. Iya, tapi masih pakai bahasa Indonesia betul. Tapi bahasa Indonesia masih dipakai. Al-muhim lebih dipahami bahasa Indonesia. Tapi bukan berarti bahasa Indonesia itu dipahami secara nasional loh, Beb. Jangan salah. Kadang orang Madura nggak paham ya. Nah, itu udah ada beberapa orang di Madura, di beberapa belahan daerah lainnya. Bahasa Indonesia dia nggak paham. Tapi yang dia paham bahasa apa? Takbir. Bukan aja itu. Kalau takbir semua paham, sholat ya. Orang Indonesia dan Muslimnya sholat semua. Dan kalau antum ceramah di Madura, takbir gitu. Apa bahasa yang dipahami? Yang pasti seluruh Indonesia paham. Bahasa gaul Jakarta. Bahasa gaul Jakarta. Contoh, Beb. Bahasa Jakarta aja, bahasa gaul, bahasa Jaksel gitu nih kalau sekarang nih. Healing apa lagi? Ini mental health. Mental health. Semacam itu. Jadi bahasa gaul Jakarta yang sekiranya itu renyah, artinya bahasa itu hari-hari orang-orang Jakarta yang dari Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat semua itu. Nah, itu bahasa itu masuk juga itu difahami. Apa penyebabnya? Kok bahasa itu difahami? Karena Yusma sering terdengar. Dari mana? Sosmed, TV. Lebih banyaknya FTV. Oh. Mereka lebih paham itu. Ana pernah satu tempat ada ceramah. Ana ceramah satu tempat, panitia datang, Beb, kalau bisa pakai bahasa Jakarta aja. Di daerah? Di daerah luar pulau. Oke. Luar pulau pakai bahasa Jakarta aja, Beb. Maksudnya jangan pakai bahasa Indonesia yang baku deh. Pakai bahasa Indonesia, bahasa yang santai, bahasa Jakartaan. Begitu ya, Khair. Kenapa emang orang sini nggak ada yang ngerti bahasa apapun, hanya bahasa daerah mereka sama bahasa Jakarta. Nah, bilang, lo kok bahasa Jakarta yang mana? Yang biasa aja, Ben, yang hari-harinya. Lo kok bisa? Iya, karena orang sini nggak pernah absen nonton FTV. Oh. Anda nggak tahu FTV. Contohnya udah nggak ada. Sekarang era FTV udah tidak ada, Habib. Contohnya misalkan sekarang udah habis. Layangan putus itu ya. It's my dream. It's my dream. Not her. It's my dream. Itu kan masuk juga itu di bawah itu buat milenial. Itu menjadi satu trending lah. Tren ya. Tren juga. Tapi jangan salah tuh gara-gara tuh film. Antum pernah pakai itu? Ana tidak pernah pakai itu. Antum nggak pantas kayaknya kalau pakai itu. Ana belum pakai itu karena bahasa Inggris Ana masih terbata-bata. Kalau Inggris Timur masih bisa. Sedikit. Apa sekolah? Di rumah kakek, sekelampong, Nah itu sudah. Kumpul nacul dah. Coba neka Inggris Timur. Inggris Timur. Tapi Beb, gara-gara tuh film, Masya Allah, luar biasa, menimbulkan kecurigaan si istri kepada suami. Kadang-kadang Ana menjadi korban salah satunya itu. Jangan bahas itu, Beb. Karena kita semua korban ya. Oke, ganti topik, kembali ke laptop. Enggak, apa namanya? Iya tadi bahasa itu. Antum itu cuman nggak pantas, Beb, kalau tak lihat pakai bahasa-bahasa gitu. Antum ini kan lebih garang ya, gahar ya. Kalau ceramah itu lebih. Enggak, yang Ana lihat ya, nggak tahu Ana. Antum korban sosmed. Ana korban sosmed berarti. Sama korban sosmed semua. Enggak, maksudnya lebih kan ada, Beb. Kalau Ana ini lebih ke mungkin guyon, lebih ke santai, lebih ke ini. Yang orang biasa lihat. Kalau antum, Ana pun kadang gahar. Kalau antum kan mungkin apa namanya? Lebih gahar lah, lebih gahar. Jadi kadang kalau mau ganti santai atau ganti tema ini
Maksudnya kadang-kadang kurang pas gitu loh, Beb. Nah, maaf tuh. Karena sudah kayaknya Sudah terbiasa itu dan orang menanti antum itu. Nah, bisa begitu. Kedua, memang sudah menjadi apa ya, orang udah nandain deh kalau kita bilang. Ini orang udah tanda kalau ini ceramahnya tegas gitu ya. Cuman al-muhim, Beb, jangan salah. Ana itu banyak ceramah-ceramah Ana yang guyon dan sempat ada beberapa yang viral, kayak contoh martabak telur dan lain sebagainya. Tapi di sini kayaknya belum masuk, itu di daerah Jakarta udah agak-agak viral. Itu masalah anak muda. Kemudian dan hal-hal yang lain seperti puisi dan sebagainya. Itu Ana pernah bahas dengan bahasa yang guyon. Ana kalau ngajar nggak dengan yang tegas seperti di panggung, tidak. Kalau ngajar ya santai, guyon ya guyon. Ana begitu. Tapi kita di sini hanya mengikuti situasi dan kondisi. Kita harus apa sih? Karena kita di sini nih yang namanya dai seperti koki, Habib, tukang masak. Oke. Jadi tukang masak itu ya kita memberikan masakan apa yang diminta sama konsumen. Siapa konsumen kita? Umat. Bukan di sini kita dipesenin, bukan, salah. Maksudnya di sini kita memberikan masakan terbaik untuk dikonsumsi kepada oleh konsumen supaya mereka makannya nikmat. Dan kalau mereka suka dengan makanan kita, pasti mereka terima itu makanan. Dan antum chef. Anda belum jadi chef. Chef ya. Pembantu koki. Oh, pembantu chef. Asisten chef. Jadi artinya begitu. Nah, artinya Ana sesuai. Ana orang fleksibel. Ana memberikan sesuai aja apa yang dimau. Artinya apa yang dimau tetap konteksnya tidak keluar dari tema, tidak keluar daripada yang dibutuhkan umat. Ya. Ilmu lah pokoknya. Artinya Ana ambil ilmiah. Itu tadi. Dalam artian karena Ana banyak ceramah di panggung dan itu yang viral, kemudian akhirnya diambil dan lain sebagainya, sehingga diidentikan Ana itu tegas. Tapi kalau kita bicara tentang masalah bagaimana Ana, jadi Ana di sini ya enggak apa ya, Ana bukan identik dengan tegas yang bagaimana, enggak. Waktunya guyon, ayo kita guyon. Waktunya bahas tentang masalah guyon, gitu, Ana juga bisa guyon. Iya. Betul. Terus tadi yang pertama tadi ya, mungkin caranya untuk merangkul anak muda bikin meet and greet gitu ya. Dengan dress code-nya mereka ya. Kalau kita pengen masuk ke anak muda, ya kita harus ikut dunia anak muda. Oke, itu salah satunya. Ya. Mungkin yang kedua itu kisi-kisi untuk masuk pada mereka. Kita masuk ke daerah mereka. Kita masuk ke dunia mereka. Masuk ke dunia mereka, tapi kita jangan tertarik. Enggak, yang kedua mungkin apa kita masuk komunitas atau gimana gitu. Itu sebagai jembatan, Habib. Ana masuk klub motor. Nanti masuk klub motor. Motor apa? Ninja. Ninja. Tapi awalnya itu jadi ceritanya agak lucu. Tapi Ana bukan masuk secara apa ya, secara betul-betul totalitas. Bukan masalah totalitas. Kita masuk ke anggotaan enggak. Jadi masuk kepada mereka itu Ana membaur. Jadi satu waktu Ana bikin acara tabligh akbar. Kemudian Ana bilang, ini sebelum zamannya ada konvoi-konvoi, maksudnya patwal-patwal ya. Patwal itu hanya di majelis-majelis besar di Jakarta. Ada beberapa majelis-majelis yang udah punya patwal dan sebagainya. Dan Ana kepingin waktu itu pas Ana briefing, ada beberapa ustadz, dan juga ada beberapa orang-orang kita. Ana bilang, untuk acara tahun ini Ana mau dilibatkan anak-anak komunitas motor. Siapa yang punya kenalan? Nah, sebagian dari mereka Ana punya kenalan, kenalan kami orang Bekasi, anak-anak motor ninja. Coba libatkan mereka mau nggak? Ternyata subhanallah mereka tertarik dan mereka merasa terhormat. Bisa mengawal Habib. Iya, mereka merasa terhormat bisa mengawal habaib dan jamaah. Dikawal oleh mereka. Dan subhanallah dengan hal itu ada beberapa orang yang nggak ngaji, ngelihat kawal-kawalan gitu tertarik, sampai ikut ngaji, sampai jadi patwal. Yang kedua, ada yang lebih lucu lagi. Ya namanya ini komunitas. Dan komunitas ini kan kita minta bantuan kepada mereka, yuk bantu dong kita dikawal, kan begitu. Dan kita nggak bisa memberikan syarat, kita minta bantuan terus kita ngasih syarat, ya nggak bisa. Kamu kalau kawal kita harus tutup aurat begini, nggak bisa juga. Akhirnya apa? Ada yang ngawal kita itu gonceng pacarnya. Hijaban tapi? Lah? Nggak hijaban. Terus menarik ini. Alhamdulillah tetap mereka itu duyuf. Nah. Patwal nyampe, Ana bilang sama jamaah, ucapkan terima kasih, kasih rokok, kasih kopi, kasih makan, nasi kebuli, kasih makan mereka. Sampai mereka itu ngerasain kebuli bingung, ini nasi goreng apa? Belinya di mana?
Ini kebuli dibilang nasi goreng, walhasil. Saking awamnya ya. Saking awamnya. Itu menunjukkan berarti dia jarang ikut maulid, ikut tabligh akbar, ikut ini, ikut itu ketahuan. Kalau udah tabligh akbar kan biasanya keluar kebuli. Tapi memang betul antum ya, dengan cara dipatwal, dikarak, dikonvoy gitu itu memang ada sisi Daya tersendiri ya, daya tarik tersendiri dalam. Cuman ana rasa kalau mungkin di daerah Jawa Timur pun itu kurang gitu, Beb. Karena begini, Beb, dengan fenomena sekarang yang sudah banyak dikawal dan sebagainya, kalau Anda rasa Jawa Timur itu masih steril dengan hal itu. Iya, enggak. Jadi mengikuti salaf betul, nggak pengen ini. Dan Anda sendiri pun dulu oke lah, kita masih sering dikawal karena Anda suka bawa jamaah. Tapi untuk saat ini Anda kurang senang dikawal. Bahkan jarang Anda untuk dikawal. Paling dikawal itu dari pintu tol ke lokasi acara hanya untuk menunjukkan jalan. Dan Anda tidak mau pakai yang namanya pakai toa yang bunyi bising dan sebagainya, Anda nggak mau. Dan Anda selalu bilang sama mereka, ente cukup arahkan anak ke lokasi acara, tidak perlu buka jalan, tidak perlu ngacak-ngacak jalan. Soheh. Nah, yang menjadi masalah sekarang, makanya anak tidak mau ada patwal lagi, dan anak tidak ada patwal pribadi loh ya, maksudnya patwal di majelis dan sebagainya. Karena anak sudah nggak mau nanti jadi masalah, jadi pusat perbincangan lah. Artinya dan anak tidak mau mengotori majelis. Banyak masalahnya itu patwal-patwal sekarang, mereka itu tidak tidak diberikan pendidikan dalam cara mengawal. Jadi dalam mengawal itu ada caranya, ada pendidikannya. Jadi kalau pengen ngawal kita nggak boleh begini, kita ada caranya, ya ada caranya. Dan itu harus di briefing dulu. Jadi reading itu ada cara semua. Nah, sekarang itu banyak orang yang punya motor, cuman dikasih aksesoris, mereka mau jadi patwal, tapi di jalan mereka ugal-ugalan. Dan nggak sedikit yang jadi insiden tuh, ada insiden di situ di jalan tuh nggak sedikit. Karena ugal-ugalannya dari si patwal itu tadi. Nah, itu yang akhirnya yang cemar majelisnya dan gurunya. Padahal kesalahannya di patwalnya yang tidak ada pendidikan untuk masalah mengawal. Nah, itu yang perlu dipikirkan juga dalam masalah pengawalan. Nah, di sini tidak mau mengambil mudarat itu, sehingga makanya sekarang banyak di Jakarta, di Bekasi untuk masalah pengawalan sendiri itu banyak dihilangkan. Banyak dihilangkan. Berarti yang kedua tadi masuk ke komunitas mereka, masuk ke komunitas mereka untuk ya, itu awal anak masuk komunitas mereka, sehingga dengan hal itu mereka ngerasa diorangin. Jadi begini, kita perlu juga mengorangin orang gitu kalau pengen diorangin. Ya, mereka datang, kita kasih makan, kita kita bahasa Jakarta dibilang diopenin. Diopenin tuh dijamu. Kemudian mereka pasti bertanya-tanya, ini Habib siapa? Ini acara apa? Kadang-kadang ada sebagian di antara mereka tuh nggak mau pulang dulu dengerin ceramah dulu, kadang ikut maulidnya saja. Kemudian setelah itu mereka ada yang pulang, dan subhanallahnya tuh yang datang awal anak pacaran pulang putus. Pulang habis maulid putus sama pacarnya. Gara-gara antum berarti? Bukan gara-gara anak, gara-gara Allah kasih hidayah. Oh iya. Iya dong, itu hidayah dari Allah Ta'ala, berkahnya maulid. Putus pacarannya nggak lama dapat jodohnya. Alhamdulillah pacaran lama. Sekarang buat anak muda pacaran mau lama mau ngapain? Jagain jodoh orang doang, jadi security. Coba ada clue-nya apa? Meme-nya apa? Apa itu? Ada anak punya kata-kata begini. Ada kata-kata begini, anak selalu bicara di tempat anak-anak muda. Ente pacaran 4 tahun. Ente pacaran 12 tahun, kadang ada yang pacaran 15 tahun, putus nyambung mereka. Waduh, Masya Allah. Ente pacaran 4 tahun, ente pacaran apa kredit motor? Kredit motor 4 tahun dapat PCX baru, Bos. Sawat. Begitu. Ngasih makan jajan terus gitu, Bro. Iya, itu buat jajannya, buat ngapelnya, buat malam minggunya. Ya, kebeli deh fiction second. Kan begitu. Nanti pacaran 15 tahun. Generasi milenial nih harus tahu nih. Generasi micin. Sampai ada orang datang sama aneh, wah, Masya Allah bangga banget, tapi saya udah pacaran 15 tahun gitu. Doain biar jadi jodoh. Ya, Anda doain kalau emang jodoh yang terbaik itu mudah-mudahan cepet kawin sama dia. Jangan dipacarin dulu anak orang, sian. Dia bilang gitu, ya 15 tahun dia kami putus nyambung, segala macam kami jalani. Kadang-kadang ada ujian, ada ini dan lain sebagainya. Luar biasa nih manusia, tuh nih puitis banget. Akhirnya dia bilang, kita pacaran 15 tahun itu kalau KPR rumah dapat 1 rumah tuh di perumahan. Dia bilang 15 tahun itu pacaran. Anda bilang orang kalau mereka itu memulai pernikahan sebelumnya dengan pacaran, Anda berani pastikan pernikahan dia nggak ada yang lama. Karena udah bosen di pacaran. Tapi ketika orang menikah, kemudian mereka pacaran setelah menikah, itu akan langgeng. Betul.
Kan begitu. Betul. Dan banyaknya kan fenomenanya begitu di lapangan. Pacarannya lama, pernikahannya sebentar. Betul. Mungkin yang ketiga ambil itu poin itu tadi mengorangkan orang. Ya, mengorangkan mereka itu Beb. Sehingga mereka nyaman sama kita. Setelah itu Beb, usaha Ana untuk masuk ke dalam komunitas itu. Setelah acara selesai dapat beberapa hari, Ana tahu mereka setiap malam minggu tuh kumpul di satu tempat, base camp mereka lah. Ana pulang acara, anak-anak yang kita suruh pulang, di acara itu kan dapat parcel, ada makanan. Ana dapat nasi waktu itu 2 nampan, nasi kebuli. Itu di pinggir jalan, di trotoar, di taman, pinggir jalan. Mereka lagi kumpul, jadi tuh ada satu daerah Bekasi, namanya daerah Harapan Indah. Itu tempatnya anak-anak motor dulu di situ tuh. Di bundarannya itu semua klub motor di situ kumpulnya kalau malam minggu, jadi rame. Ana dengan gamis Ana, ya Ana pakai kopiah, Ana pakai gamis. Ana duduk ke mereka, Ana keluar dari mobil, mereka kaget, Habib masuk kemari. Dan yang kaget bukan hanya komunitas yang kemarin bantu Ana, semuanya pada kaget. Nggak ada sejarahnya Habib mau nongkrong di sini sama anak-anak motor. Ada apa nih? Sampai ketika Ana jalan waktu itu kan masih banyak jamaah. Dikira itu ada sebagian udah bangun pengen kabur. Dikira ada sweeping gitu loh. Nggak, ini anak-anak pada jalan semua. Ana turun dari mobil, Ana bawain nasi nampan tuh 2. Yuk kita makan bareng. Ini buah-buahan, yuk kita makan bareng. Bagi-bagi ke semuanya. Makan. Mereka geleng-geleng kepala, artinya aduh seneng banget diajak makan sama Habib. Pertama senang diajak makan, yang kedua mereka nggak nyangka ada sosok ustadz lah, atau sosok Habib, atau sosok kiai, atau sosok pimpinan majelis mau duduk bareng di taman, di pinggir jalan sama mereka. Tapi mereka nggak canggung-canggung gitu Beb? Ada beberapa yang canggung, tetapi kita juga oleh sebab itu orang canggung tuh kalau kitanya canggung. Dan kalau kitanya merasa eksklusif, mereka canggung. Soheh. Dan anak nggak suka membuat orang canggung. Kita fleksibel aja gitu loh, Beb. Betul. Jadi kalau pengen masuk kepada ranahnya milenial, jangan membuat mereka canggung. Mereka kalau canggung mereka lari. Tapi sekarang yang canggung, maksudnya yang konservatif, yang kaku-kaku gitu malah sekarang dijauhi sih, Beb. Betul. Memang nggak masuk, Beb. Nggak masuk. Beb. Mereka itu butuh dirangkul. Jadi kita nggak bisa masuk ke tempat mereka secara eksklusif, nggak bisa. Jadi kita membawa, ayo duduk bareng sini, ayo makan. Tuh buah-buah, ada beberapa parcel, bagi-bagi tuh ke yang lain, kasih juga. Dan itu di situ mereka tersentuh. Seumur-umur bertahun-tahun kumpul di sini nggak pernah ada orang kayak begini, gitu loh. Jangankan orang-orang itu tersentuh, Ana dengar cerita antum, Ana tersentuh. Tapi Ana pengen cari komunitas di sini. Komunitas apa? Di sini banyak. Komunitas Vespa ada, komunitas motor trail, apalagi daerah-daerah Bromo kan banyak. Komunitas jeep. Jadi kita di situ cari aja, ente punya kenalan anak komunitas apa. Tapi ada satu komunitas yang Ana sedang usaha banget, pengen banget kumpul sama mereka. Anak pang. Ana ada video yang kemarin itu, tahu Beb? Yang mana? Yang anak pang dibeliin baju itu. Oh iya, Ana tahu. Nama satu ustadz. Wallah abki Ana. Nah, wallah abki. Itu sampai hati. Artinya gimana ya? Itu satu impian Ana juga, sampai Ana bilang satu impian Ana. Ana pernah ketemu anak-anak pang. Anak acara, ternyata di acara itu ada anak-anak pang yang dibawa oleh si ustadz nih untuk menghibur jamaah, bawa lagu sholawat. Ini anak pang udah hijrah, tapi tetap dia penampilannya anak pang. Kemudian Ana bilang, ente bisa nggak jembatanin Ana untuk kumpul sama mereka? Oh bisa, Beb. Tapi kalau ada waktu, datang Beb di kolong jembatan ini. Iya, sukanya di kolong jembatan. Ya, di kolong jembatan. Rumah kosong. Sukanya begitu. Datang aja Beb ke situ, atau nanti Ana kabarin deh kalau anak-anak pada kumpul deh, Beb. Iya, nanti kabarin Ana. Nah, subhanallah, Ana rusak waktu itu udah lama, berapa tahun yang lalu ini. Nah, itu belum kesampaian. Belum kesampaian. Tapi Ana tetap sangat berharap mudah-mudahan lewat podcastnya antum buat anak-anak pang yang pengen. Buat anak-anak pang yang pengen duduk bareng kita, kumpul bareng kita, nggak usah minder. Ya nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ayo kita duduk bareng, kita cerita bareng, kita ngopi bareng, kita ngobrol deh, dari hati ke hati, heart to heart. Mungkin terakhir Beb ya. Seberapa penting Beb seorang anak muda ini untuk memegang agamanya ini saat ini ya? Saat ini. Kalau Anda bilang sangat penting, Beb. Karena keadaan zaman kita udah luar biasa. Keadaan kita luar biasa.
berbagai macam cara daripada orang-orang yang nggak kepengen ngelihat kita baik. Jadi begini, ada satu pendapat orang hebat, ya ahli strategi. Mereka bilang begini, kalau kamu ingin menghancurkan satu negara, hancurkan dulu anak mudanya. Kalau anak mudanya hancur, negara itu akan runtuh dengan sendirinya. Makanya anak muda yang dikasih obat-obatan, narkoba, miras, narkotika, apapun bentuknya, baik cair maupun padat. Itu adalah salah satu cara dan strategi untuk hancurin anak-anak muda supaya itu negara hancur. Jadi secara tidak langsung para dai ini merangkul anak muda untuk kembali ke agama. Secara tidak langsung mereka juga menjaga kestabilitasan negara berarti. Iya, bisa dikatakan demikian. Itu bisa dikatakan demikian. Karena begini, kalau anak muda hancur dari masa mudanya dengan obat-obatan, itu pasti baik dari ilmu kedokteran sendiri, pasti EQ-nya turun. Itu ganggu otak. Dengan yang dia konsumsi dari miras, obat-obatan, itu otaknya terganggu. Ketika dalam masa muda, otak mereka itu masih berkembang, otak mereka masih kreatif, Fresh. Kemudian dihancurkan dengan obat-obatan, masa tua otaknya nggak berkembang. Dan itu nggak bakal berjalan, kreativitas itu hancur. Itu dengan obat-obatan. Makanya mereka hancurkan dari masa mudanya. Nanti kalau masa tua, walaupun mereka sudah berhenti obat, mereka tetap gak punya. Karena ada efek panjang yang mereka dapati di masa muda itu. Nah, itu yang bahaya. Dan tidak ada yang bisa menjauhkan anak muda dengan narkoba. Tidak ada yang bisa menjauhkan anak muda dari dengan kenakalannya, kenakalan, kemungkaran, kemaksiatan. Tidak ada yang bisa menjauhkan itu semua kecuali ditanamkan khaufillah, takut sama Allah. Dan yang bisa menanamkan khaufillah, takut kepada Allah, itu bukan dari sekolah. Karena tidak ada pelajarannya. Nggak ada pelajaran sekolah yang mengajarkan khaufillah, takut sama Allah, nggak ada. Tapi yang mengajarkan khaufillah, takut kepada Allah, dekat dengan Allah, tagarrub kepada Allah Ta'ala, majelis ta'lim dan pesantren. Kan begitu? Hanya sebatas itu. Dan juga yang perlu diingatkan baik-baik, buat orang tua zaman sekarang, jangan menganggap remeh pesantren. Pesantren itu bukan tempat penampungan anak. Pesantren itu bukan tempat penampungan anak-anak nakal. Pesantren itu bukan tempat pembuangan anak. Karena ini mindset sudah ditanamkan sama orang tua. Dikit-dikit kamu kalau nakal saya taruh di pesantren ini. Jadi seakan-akan pesantren ini jadi momok. Hal tempat yang menakutkan bagi anak-anak, sehingga mereka takut. Kan begitu? Betul. Nah, itu yang bahaya. Ada juga pemahaman, kamu kalau pesantren mau jadi apa? Mau jadi ustadz. Kalau mau jadi ustadz, kamu nanti ngasih makan anak kamu pakai apa? Anak ketawa. Kenapa anak ketawa? Belum pernah jadi ustadz dia. Iya, betul. Rezekinya ustadz lebih banyak daripada direktur. Wah, itu pesugihan, Bib. Apa itu? Ustadz ngajar. Seorang ustadz berkhidmah kepada agamanya. Ini perspektif orang yang cuan, Bib ya. Kalau dia ngajar, kerjaannya dia kerja apa sedikit dikasih berkah rezekinya. Nah, so. Jadi kalau mau cari pesugihan nih, Ana bilang nih sama Yang ustadz muda, yang halal, nggak resiko, nggak pakai tumbal, nggak keluar dari syariat. rezeki ente ngajar, Ana bilang. So. Rezeki ente bakal diberkahi. Nah, dan juga berkah rezekinya ustadz. Kalau anak sempat ajak hitung-hitungan itu ibu. Ibu tahu rezeki ustadz itu lebih hebat daripada para pekerja. Pekerja itu dapat uang tiap bulan karena gajian kan, betul ya. Tapi ustadz setiap hari dia dapat rezeki dari Allah. Gajinya setiap hari. Loh, kok bisa? Duduk santai depan rumah, ngopi. Pagi-pagi lagi mandangin pemandangan indah ya Fatah ya Rozak depan rumah. Ini ustadz nih. Muridnya lewat pengen kerja. Ngelihat ustadz, salaman dulu, Beb. Ini di Betawi ya, di Jakarta begitu. Salaman, mungkin di Jawa seperti itu. Ya ustadz, sehat. Dan itu kalau salaman kadang-kadang ini kebanyakan, dan ini bisa dikatakan ya, iya kebanyakan lah. Itu nyabis. Tangannya nggak pernah kosong, minimal 50.000. Wah, ini harus diajari nih. Diajari apa? Nongkrong pagi. Orang-orang. itu rezeki dari Allah Ta'ala. Pertama, kedua, ada direktur diundang tahlil atau diundang maulid, beseknya berapa yang dikasih? Iya. Satu. Kalau ustadz datang ke acara maulid, beseknya paling kecil 2. Gitu. Paling kecil 2. Itu baru besek nasi. Belum daripada parsel buah.
Iya. Belum daripada hadiah. Hadiah yang lain. Makanya masih dibilang jadi ustadz gak enak. Dalam dunia saja Allah sudah manjakan. Betul. Kan begitu, tapi ingat jadi ustadz jangan itu ya dijadikan Cari. prioritas. Tapi prioritasnya manfaat buat umat. Ini kita hanya sekedar apa ya? Anak cuma pengen ngilangin di dalam pemikiran orang itu jadi ustadz gak ada rezekinya. Itu salah besar. Salah besar. Seorang ustadz rezekinya makmur. Sampai anak dapat nasihat dari syekhi. Beliau bilang, ketemu anak. Baru ketemu. Belum tanya apa, punya majelis atau enggak? Punya toko enggak? Yang ditanya sama guru anak, ente punya toko enggak? Enggak punya, Ustaz. Bikin toko, dagang, walaupun kecil-kecilan. Enggak apa-apa, dagang ente. Ente punya majelis tapi ente harus punya toko. Betul. Dijelaskan, kenapa? Pertama, ente kalau punya toko menghindari fitnah. Karena rezekinya seorang ulama, seorang ustadz itu makmur. Kalau ente nggak punya toko, nanti jadi fitnah masyarakat. Ini orang nggak kerja, kok punya ini, punya itu. Tapi ketika ente punya usaha, itu menghilangkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Itu yang pertama. Kenapa? Kok ente bisa punya motor? Ya anak punya toko. Anak punya usaha. Anak punya usaha. Ya wajar anak punya. Kan gitu. Yang kedua, kata beliau, guru anak Syekh Habib Taufik. Beliau bilang, orang kalau punya toko, jadi kalau ente diundang sama orang, ente nggak jual agama. Kata beliau nih, kok bisa? Begini caranya. Kamu kalau dapat hadiah dari jamaah hasil ceramah, kasih hadiah, kan sudah jelas ada. Uang itu masukin untuk keperluan dakwah. Misal kalau ada majlis beli sound buat perlengkapan, beli itu uang dari situ. Uang untuk keluarga kamu dari toko. Ajib. Itu guru anak bilang, jangan kasih uang subhat. Bukan kita bilang ini uang Itu gimana, uang enggak. Itu subhat masih dibilang. Ini kalau itu ya uang subhat ya, juga. Makanya kita bicara ini yang bicara masalahnya salaf gitu. Ini ikhtiyatnya tinggi. Lah itu ada kama alamana Ami Hasan Asy-Syadzili. Anda punya gurunya muridnya Habib Hasan. Wa mahbub indah Habib Hasan, Ami Hasan auso loh mewasiatkan kepada muridnya ini istagil. Nah, bisa. Soul. Lazim. Ana lihat beliau itu mujahadah suhul ya, ngajar kita orang cuma majelis anak muda atau masih kecil-kecil kita orang majelis ngajar 12 orang 13 orang. Wa ma akhad syai' minna. La sawaring wala kokok wala rida wala kita nuti mayakbal. Kita ngasih nggak nerima. Suhul ya sama suhul. Punya mondok ngerintis pondok kecil-kecilan. Tapi habis itu pondoknya diambil sama orang, Beb. Soalnya punya yayasan tertentu. Habis itu 12 tahun, Beb. Suhulannya mabsud, pondoknya jadi mabsud. Berkah. Ma'asuhul hadha. Nah, lazim, Beb. Cuman ada hujah akhir. Ana ingat ada satu orang datang ke Habib Umar. Ya Habib, ana ini keluar dari pondok. Ana sekarang hamil, abai dakwah. Ana punya tanggung jawab dakwah. Sama anak pertama di keluarga, nggak ada yang suhul, Bib. Di keluarga ana. Dan mungkin daerah masing-masing beda, Bib. Kalau ana suhul, Bib, ana ini nggak ada dakwah. Kalau ana dakwah, ana nggak suhul. Nggak bisa bantu keluarga. Itu Habib Umar ditanya seperti itu. Ini orang kalau bukan orang yang hakim nggak bisa. Kata beliau, "Idza kan ente tastagil fi syirikat petrol madmun wala la?" Ente kerja di perusahaan apa Pertamina lah misalkan, pom bensin Pertamina lah. Ente terjamin? Logika loh, logika. Terjamin enggak? Terjamin kan? Petrol, Pertamina, BUMN lah seperti itu. Terjamin kan? Oke, ente tastagil fi syarikat Muhammad bin Abdullah. Ente kalam. Ente kerja di perusahaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kif ma yudman? Adman.
dakwah wa hasal ma hasal Wahsan syukur. wa ahsan min syukur. Ada bainal khiyaran yani ijtihadan. Adalah yang ngasih pendapat juga bukan orang sembarangan. Iya. Dan nafrohnya jauh. Nggak sembarangan. Nah itu tadi ya yang beliau pesankan itu bukan hanya nyebarin dakwah doang. Kalau Habib Taufik nggak cuma hanya menyebarkan dakwah doang, tapi beliau juga tekankan jaga perut. Ente kasih makan anak-anak ente, istri ente itu dari hasil sugul, dari hasil keringat ente, itu ahsan daripada dari hasil dakwah. Hasil dakwah itu biar itu larinya ke dakwah lagi untuk membantu ente dalam berdakwah. Nah kalau hasil dari toko, dari dukan itu biar masuk ke perut keluarga, karena itu lebih halal. Ahsan, masya Allah. Barakallahu fikum. Ini yang disebut pendapat-pendapat yang harus kita pahami baik-baik. Betul. Tapi tetap kita jangan meninggalkan dakwah gara-gara syukur, dan kita juga jangan lupa syukur itu jangan sampai kita di situ membuat lupa dalam berdakwah. Betul. Ahsan. Itu yang perlu. Dan itu maaf gue sedikit tambahkan. Kiai-kiai Jawa Barat dan beberapa kiai-kiai mungkin di Jawa Timur yang banyak dapat cerita orang-orang masya Allah yang dulu ya, mereka selain berdakwah mereka juga ada sugulnya, mereka ada usaha, mereka ada Kasep. Iya, mereka ada berniaganya juga. Jadi untuk menutupi daripada kebutuhan rumah tangga dari berniaga, tapi dalam berdakwah dia menutupi kebutuhan pondok. Itu yang Anda dapetin di Jawa Barat masih ada. Jadi ini kiai ini punya bisnis ini, cincin, jual cincin dia. Hatta Syekh Muhammad Ba'udhan Mufti Tarim, beliau mandor kalau sekarang di bangunan itu mandor, bukan kulinya, mandor. Pengawas deh. Mufti. Insyaallah. Habib Ali masyhur juga mufti itu, ya bil asal jual madu. Ilabas mungkin ya ada juga sih di hikam itu kira datu kata jerit ma'a iqamatika fil kasab kamakul. Ya tergantunglah diposisikan Allah kita di mana kadang. Alhamdulillah yang penting jadi manfaat. Betul. Kadang Allah memposisikan kita karena mungkin waktu kita sangat full, waktu kita sudah 24 jam untuk dakwah, akhirnya nggak sempat kita suhul, itu berarti Allah memposisikan kita seperti itu. Kalau kita masih mungkin bidayatul amr masih awal-awal, berarti ya mungkin kita ya tadi itu seperti yang diomong Syekh Hukum. Wa syekhuna kadzalik, mungkin ahsan seperti itu. Yang penting pokoknya biar Allah yang memposisikan kita di mana. Sahih. Jangan kita memposisikan diri kita sendiri, biar Allah yang memposisikan. Jadi kalau misalnya kita disertai berdagang dengan berdakwah, itu jangan khawatir. Ternyata dagangan itu bukan nggak laku tapi makin berkah hasilnya. Pesugihan. Kalau bahasa itu pesugihan syar'i. Pesugihan syar'i. Jadi artinya bukan rugi tapi untung. Betul. Itu. Jazakallah khair, Beb. Masya Allah ya, khair podcast banyak daging semua isinya. Milenial atau dai-dai yang pengen untuk merangkul milenial banyak belajar dari Habib Ali. Kita yang lagi belajar.